Dari kepemimpinan Pak Rektor, kita melihat ada pertumbuhan, ada perubahan, ada lompatan capaian yang luar biasa bagi UPR. Ya. Nah, di situ kita belajar banyak dari kepemimpinan Pak Rektor, apa saja yang sudah beliau tularkan ke kami. Tantangan kita ke depan luar biasa. Yang kita harus wujudkan itu adalah bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Bertemu kembali dengan Talkshow Kalteng Pos. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Salampak MS. Beliau saat ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Palangkaraya, dan juga saat ini beliau mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor Universitas Palangkaraya periode 2022-2026. Sedikit sebelum kita berbincang, Pak ya, mungkin saya kenalkan, beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Palangkaraya. Beliau pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Pertanian selama 2 periode. Ya. Kemudian beliau juga pernah mencatatkan sejarah dalam Universitas Palangkaraya ini sebagai guru besar pertama di Universitas Palangkaraya Fakultas Pertanian dan guru besar termuda pada usia 38 tahun 2002. Beliau menyelesaikan S1-nya di IPB Bogor, kemudian S2 dan S3 juga di IPB Bogor di bidang ilmu tanah soal gambut, Pak ya? Gambut, ya. Nah, jadi beliau salah satu pakar gambut yang dimiliki Universitas Palangkaraya. Selamat sore, Pop. Selamat sore, kabar baik. Kayaknya ini maraton nih, Pop. Beberapa hari ini melakukan sosialisasi Betul, tentang ya. program-program masing-masing calon rektor, Pop ya. Ya. Pop, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pop, latar belakang kenapa Profesor memutuskan untuk maju sebagai salah satu bakal calon rektor pada tahun ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Keterpanggilan saya untuk mencalon menjadi rektor dari background ya, artinya pernah menjadi dekan 2 periode. Oh, ya. Kemudian membantu Bapak Rektor jadi wakil rektor akademik, jadi 4 tahun ini. Nah, dari kepemimpinan Pak Rektor kita melihat ada pertumbuhan, ada perubahan, ada lompatan capaian yang luar biasa bagi UPR. Ya. Nah, di situ kita belajar banyak dari kepemimpinan Pak Rektor, apa saja yang sudah beliau tularkan ke kami. Ya, kemudian memang sayang periode terlalu sedikit ya, sebentar ya, Pak Rektor kan baru 1 periode. Ya, tetapi Pak Rektor sudah bisa membawa kita, ambil contoh misalnya di perankingan, pemeringkatan, kemudian juga terutama di IKU ya, jadi di indikator kinerja utama universitas tahun 2020 kita peringkat 7 nasional satker, kemudian juara 1 di IKU 7. Nah, kemudian di tahun ini kita peringkat 6. Naik, Pak ya? Naik, ya. Kemudian kita juara 2 juara ya, 1 di IKU 4, kemudian 1 di IKU 7. Artinya ada progres perkembangan terus. Ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau masih diberi waktu beliau bisa membawa kita ya tidak hanya di IKU situ saja, tetapi juga mungkin di IKU yang lain. Nah, dari pengalaman tersebut ya, ketika itu Pak Rektor ya meminta saya untuk mendampingi beliau dalam penyusunan IKU itu. Jadi kita optimis gitu ya, dengan kebersamaan yang selama ini kita lakukan dengan pihak fakultas, ya, jadi Bapak Ibu Dekan dan juga seluruh dosen, sebenarnya ketua-ketua prodi, kalau kita saling bersama, saling sepakat ingin UPR Jaya Raya, slogan kita ya, tagline kita, ternyata kita bisa. Ya, kita bisa kemarin menjadi juara-juara IKU itu, dan itu bagi perguruan tinggi ya luar biasa karena prestasinya nasional ya. Bahkan saya diminta jadi pembicara khusus di pertemuan wakil rektor di Pontianak, tapi tidak bisa hadir karena ada acara sosialisasi. Ya, diminta untuk sedikit membongkar rahasia kita. Bisa mencapai IKU tadi. Iya, betul. Cuman saya bilang ini kan rahasia dapurnya Pak Rektor. Saya bilang ini nggak bisa, kami terlalu bebas ini gitu kan. Ya, tapi secara umum ya semua ada panduannya. Ya, jadi
dari modal-modal itu ya kemudian sebelum di wakil rektor akademik saya juga tim pengembangan universitas. Jadi bisa melihatlah apa kira-kira yang harus kita kembangkan di universitas. Jadi saya punya keberanian dan punya modal itu. Jadi pengalaman itu pengalaman ya. Kemudian keinginan untuk membangun betul UPN ya. Lebih baik dan lagi. jejaring yang punya ya. Jejaring ya. Jadi baik internasional maupun nasional ya. Saya pernah juga jadi staf ahli, kelompok ahli di Badan Restorasi Gambut ya nasional BRG. ya BRG ya. Baik, mungkin itu latar belakang dari Prof. Salampak akhirnya memutuskan untuk maju. Beliau ingin melanjutkan pembangunan di UPR ini. Berdasarkan pengalaman beliau mendampingi Pak Rektor Dr. Andri Elia selama 4 tahun. Prof, kan semuanya sudah tercantum di IKU ya. Iya, betul. Perguruan tinggi itu. Nah, tinggal kembali tergantung bagaimana strategi masing-masing perguruan tinggi untuk mencapai itu. Betul. Nah, kira-kira program apa yang akan Prof tawarkan kepada UPR untuk seandainya nanti terpilih menjadi rektor? Program unggulan apa yang akan Prof lakukan? Ya, saya mencalonkan diri ini dengan moto UPR unggul dan berkarakter. Ya, unggul itu saya ambil dari cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dari Pak Presiden yang melalui Kementerian Pendidikan ya, bahwa tantangan kita ke depan luar biasa. Yang kita harus wujudkan itu adalah bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Nah, ini kewajiban kita, apalagi sekarang kalau kita lihat bonus demografi, anak-anak kita sekarang itu tahun 2045 nanti menjadi orang-orang yang memimpin negara ini. Nah, kemudian tantangan lain ada industri 4.0. Dan di depan mata kita adalah daerah penyangga ibu kota. Sudah tentu perguruan tingginya juga diharapkan bisa memberikan support ya bagi pengembangan IKN itu. Betul. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa bekerja. Nah, kementerian juga mempunyai program yang selaras sebenarnya. Tadi yang disampaikan Pak Ismail ya, ada yang namanya IKU dan ada namanya MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, IKU itu adalah indikator kinerja utama yang tujuannya yang pertama adalah akselerasi transformasi pendidikan. Nah, di situ akan kelihatan kalau kita benar-benar bekerja dengan baik, dari indikator kinerja itu akan kelihatan di mana peringkat kita, apa capaian kita, apa yang sudah dimiliki oleh universitas. Kalau dulu penamanya adalah pemeringkatan ya, pemeringkatan dikti ya. Nah, di situ ada 8 IKU, semua masing-masing dilihat ya. Ada kalau kita ambil contoh IKU 8. Apa tuh? IKU 8 itu adalah akreditasi internasional. Atau prodi yang mempunyai sertifikat internasional. Nah, jadi kalau kemudian IKU 7 misalnya, bagaimana pembelajaran berdasarkan case method dan partisipatif ya, atau team based project. Kemudian di IKU 5 ada riset dan pengabdian ya. Nah, kemudian di IKU 4 ada kegiatan dosen dan sebagainya. Jadi IKU itu membagi ada 3 outcome-nya, bagaimana kualitas mahasiswa, kemudian yang kedua bagaimana sistem kurikulumnya, kemudian ketiga bagaimana pengelolaannya. Nah, jadi di situ akan dilihat dari berbagai komponen ya. Nah, tugas utama kita sebenarnya dengan adanya itu adalah bagaimana kita mengakselerasi, membuat lompatan-loncatan sehingga tadi yang kita tadi di IKU 4 dan 7 saja, kita bisa ikut menjadi hebat di semua IKU. Ya. Tapi memang IKU itu adalah indikator yang kita capai. Tapi diharapkan sebenarnya bukan hanya indikatornya saja yang naik, tapi dalam proses sebelumnya ketika kita mengejar IKU itu ada perubahan dampak ke kita ya. Jadi misalnya itu membuat misalnya budidaya ya, budaya kualitas, budaya kerja ya. Ketika misalnya kita aktif membuat tulisan, jadi ada di IKU 5. Ya, kemudian mahasiswa berprestasi dan sebagainya. Nah, yang kita inginkan sebenarnya dampaknya itu ya. Jadi ketika kita berproses, kita nilai di IKU, ini konsisten gitu. Artinya dengan IKU dan proses ini ada hasilnya.
Nah, tapi semuanya itu akan bisa terkejar sekarang ini kalau kita punya mitra. Oh, Mitra. Nah, kuncinya sekarang ini semua perguruan tinggi mengutamakan ada yang namanya kolaborasi ya, ya. dengan mitra ya. Jadi di sini ada dunia kerja, dunia industri, kemudian dunia usaha. Termasuk di situ adalah perguruan-perguruan tinggi yang sudah mapan, yang sudah maju luar biasa. Ya. Nah, kalau menteri mengistilahkan itu kawin massal ya. Jadi apa namanya? Kita berkolaborasi dengan para mitra itu. Nah, sekarang kita kenal ada kolaborasi Pentahelix ya. Ya, ya. Pentahelix hebat lagi. Di situ ada pebisnis, kemudian ada akademisi, ada pemerintah, ada komunitas. Yang hebat ada apa? Ada media. Oh gitu. Iya, media di situ. Jadi sekarang semua perguruan tinggi diarahkan bagaimana kerjasama Pentahelix. Ya, jadi apa yang dihasilkan perguruan tinggi bisa dikomunikasikan oleh media ke masyarakat biar tahu. Ke masyarakat tahu. Ya, kalau jadi dikomunikasikan masyarakat nggak tahu. betul ya. Sekarang jadi peranan media luar biasa sekarang. Ya, jadi misalnya ada apa saja di perguruan tinggi, kemudian ada apa saja di fakultas masing-masing, itu akan kelihatan ya. Luar biasa hebatnya. Luar biasa ya. Oh, tadi contoh IKU 8 ya. Ya. Itu yang dinilai adalah Akreditasi internasional. Ya. Berarti kalau sebuah universitas sudah ada satu prodinya atau bahkan 2 atau 3 memiliki akreditasi internasional, otomatis IKU 8-nya akan naik ya? Akan naik, ya, akan naik. Atau kalau tidak akreditasi internasional juga, dia sertifikasi internasional ya. Ada ISO dan sebagainya itu boleh. Oh, okay. Boleh, ya. Artinya berarti sebuah perguruan tinggi dia harus berupaya untuk mencapai itu, berarti berjuang untuk mencapai itu. Ya. Artinya kalau semua IKU tadi tercapai dengan nilai yang bagus, tentu udah sangat bagus ya perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi yang sekarang ini peranan kita di perguruan tinggi itu bagaimana kita membuat aktivitas atau program-program yang mendukung capaian IKU sebenarnya. Oh. Jadi misalnya ambil contoh misalnya bagaimana percepatan guru besar. Ya, jadi lektor kepala kemudian guru besar itu nanti masuknya kan ke akreditasi. Ya. Betul. Jadi nanti akan kelihatan di indeks akreditasi ya. Kemudian ketika dia menjadi guru besar nanti dia harus publikasi, nanti akan kelihatan di publikasi. Jadi semua itu seperti apa roda apa ya gitu ya. Jadi berjalan semua berkaitan, tidak ada yang tidak ya. Jika satu nggak jalan nanti akan berpengaruh kepada yang lain. Betul, ya betul, ya. ya. Jadi satu sistem ya, gitu ya. Jadi sangat berat Bapak ya, tugas pemimpin UPR ke depan ya. Itu tantangan ya, tantangan ya. Ya, karena sekarang tidak melihat lagi sebenarnya ini perguruan tinggi besar, ini sudah maju, tidak sebenarnya. Gitu. Yang penting ada perguruan tinggi itu mampu respon dengan perubahan yang ada ya. Jadi misalnya ada kebijakan, kemudian ada perubahan-perubahan seperti misalnya industri 4.0, kita cepat beradaptasi dan fleksibel, kemudian juga lincah ya dalam mengantisipasi itu. Nah, itu yang sangat diperlukan sekarang. Jadi walaupun kita kecil ya, tetapi kita dinilai dari situ. Baik, Bob, lanjut ya soal mungkin ada beberapa pertanyaan juga tadi terkait dengan status sebuah perguruan tinggi yang saat ini mungkin ramai, bahwa setiap perguruan tinggi negeri nanti ada kewajiban untuk berubah dari Satker ke BLU. Ya. UPR saat ini kan sudah disetujuin BLU oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tinggal mungkin presentasi di Kementerian Keuangan. Ya, tinggal selangkah lagi udah masuk ke BLU. Artinya ke depan rektor yang akan memimpin ini ada tugas berat lagi menjadikannya naik harus menjadi PTNBH dalam 2 tahun. Ya. Dan itu tuntutannya banyak, ada misalkan tadi soal akreditasi perguruan tinggi, dan juga nanti mungkin kuncinya kayaknya ada di kemandirian soal keuangan dan pembiayaan, Prof. Betul. Ada program apa, Prof, untuk mencapai itu nanti, Prof? Nah, jadi kembali lagi ke program pemerintah ya. Ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh iya. Nah, hampir semua orang melihat bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah pertukaran mahasiswa ya. Kemudian ada 8 atau sekarang 9 kegiatan MBKM. Iya. Padahal ketika rohnya MBKM itu diluncurkan, dia adalah di situ ada otonomi perguruan tinggi sebenarnya. Otonomi. Jadi yang pertama misalnya perguruan tinggi diberi kesempatan otonomi untuk membuka program studi yang sesuai dengan kebutuhannya ya, termasuk vokasi.
Kemudian bagaimana perguruan tinggi mengejar apa yang disebut dengan akreditasi internasional. Ya. Kemudian bagaimana perguruan tinggi didorong oleh pemerintah untuk menjadi PTNBH. Ya. Itu adalah bagian dari otonomi ya. Jadi memang diberikan kesempatan kemandirian untuk universitas ya. Jadi kita jangan melihat MBKM di skala sempitnya ya, tetapi sebenarnya luas kegiatan MBKM itu, luas. Dan ini sebenarnya mendorong bagi kita untuk mengakselerasi pendidikan tinggi kita. Ya. Ternyata MBKM itu lebih luas dari lebih luas ya. Nah, jadi kaitannya dengan PTNBH memang sekarang sudah akan disetujui ya, akan disetujui, diratifikasi ya. Ada 2 skema sebenarnya terkait dengan PTNBH ini. Jadi pada tahun 2025 sampai 2028 itu perguruan tinggi yang satker ataupun apapun bentuknya harus menjadi PTNBH. Nah, yang skema kedua pada tahun 2024 PTNBH itu diidentifikasi kemudian harus berafiliasi ke perguruan tinggi yang sudah PTNBH. Ya, jadi pada saat dia berafiliasi itu dia mengembangkan diri sebenarnya. Ketika dia mampu mandiri, dia bisa berdiri sendiri gitu ya nanti. Nah, oleh karena itu akan kita lihat, akan kita kaji sebenarnya, makanya dari sekarang itu bagaimana syarat-syarat menjadi PTNBH. Salah satu yang menjadi tantangan bagi kita Universitas Palangkaraya adalah ketika PTNBH itu mau diajukan, perguruan tinggi harus mempunyai minimal 60% prodinya unggul. Nah, ini menjadi tantangan bagi rektor yang baru gitu ya, siapapun dia, itu menjadi tantangan. Nah, ini harus mulai dari sekarang dipikirkan, harus mulai dari sekarang ya. Jadi ketika saya masih di tim pengembangan, kemudian juga di wakil rektor dan akademik ini kita sudah mulai merancang sih sebenarnya. Mulai dari tahun ketika keluarnya kriteria 9 untuk akreditasi, kita sudah merancang kapan sebenarnya prodi-prodi ini harus unggul. Apa saja prodi-prodi yang kita bisa dorong untuk unggul. Nah, oleh itu sebenarnya ada yang disebut dengan evaluasi ya. Jadi kita evaluasi prodi-prodi yang bisa kita majukan untuk unggul. Nah, cara evaluasinya seperti apa? Untuk akreditasi kan ada 2 yang harus kita lihat. Syaratnya adalah bagaimana dia bisa terakreditasi. Kemudian syaratnya kita lihat bagaimana dia bisa unggul. Kalau kita kejar misalnya saya ingin unggul, berarti kita melihat syarat-syarat bagaimana prodi itu harus unggul. Nah, dari situ kita buat rancang prodi mana saja yang bisa kita unggulkan, kemudian kita dorong dalam akselerasinya pembangunan penataan prodi itu, prodi-prodi itu bisa unggul gitu. Maaf. Nah, oleh karena itu sebenarnya dengan capaian IKU termasuk akreditasi dan sebagainya tadi, memang kekuatan universitas ada di program studi sebenarnya sekarang. Jadi salah satunya bagaimana kita memberikan revitalisasi di prodi, kemudian juga bagaimana sistem penganggaran harus berbasiskan kegiatan di prodi. Ya. Di antara tantangan tadi adalah soal pembiayaan. Kira-kira ada gambaran nggak, Pak? Selama ini kan pembiayaan berasal dari penerimaan negara bukan PNBP ya. Ketika jadi BLO, ketika ingin menjadi itu kan pembiayaan itu yang menjadi salah satu juga penilaian dari pemerintah apakah bisa naik atau tidak. Sudah ada gambaran, Pak? Ada rencana nggak soal pembiayaan atau kemandirian keuangan? Yang pasti kita ada bersyukur teman-teman tim BLU ya sudah mengajukan proposalnya, kemudian itu sudah diterima. Nah, di situ juga ada skema-skema bagaimana pembiayaan ke depan ya. Tapi yang pertama kalau dari segi saya akan lihat adalah bagaimana kita efisiensi dan efektivitas pendanaan ya, penganggaran itu. Jadi memang karena tantangan tahun kemarin beda dengan yang sekarang ya. Karena sekarang ini kan ke depan kita akan menghadapi tadi prodi unggul ya, berarti kita memang pendanaan itu banyak kita curahkan ke sana gitu ya, dengan segala aspeknya ya, bapak tata kelola dan sebagainya, SDM, kemudian juga kemahasiswaannya, ya riset semua harus kita lihat ke sana. Nah kemudian yang harus kita dorong lagi adalah tadi kawin massal tadi, kolaborasi dengan dunia usaha, dunia kerja dengan dunia industri, karena di akreditasi pun akan muncul itu apa kedekatan kita. Jadi lulusan kita itu kan sekarang diharapkan diterima di perguruan tinggi sebenarnya, di lapangan kerja, di lapangan kerja, dunia kerja. Nah,
kenapa di MBKM itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk belajar di perusahaan. Perusahaan langsung. Ya, itu kan untuk apa namanya? Mendekatkan diri dengan fakta nyata di lapangan kerja ya. Jadi mereka nanti akan belajar soft skill-nya, ada kepemimpinan di situ, bagaimana berkomunikasi ya, kemudian bagaimana apa namanya berintegritas, bagaimana menghormati orang lain ya. Di situ akan belajar. Nah, ketika mereka berdekatan itu dia tahu prospek ke depan seperti apa yang harus disiapkan gitu ya. Jadi memang mahasiswa kita harus kita siapkan. Nah, kemudian kita juga harus mengaktifkan atau mengidentifikasi aset kita. Ya, apa saja yang bisa menjadi income generating activities. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang bisa menjadi sumber-sumber pembiayaan bagi universitas yang memang rasional. Kita ambil contoh misalnya yang sudah ada kemarin waktu KKN Kebangsaan sudah didengungkan untuk pengembangan 50.000 lahan gambut itu. Itu kalau mau kita bisa jadikan sebagai ekowisata ya. Jadi jadi di situ ada edukasinya, ada wisata ekologinya ya. Nah, tapi itu harus mempunyai dampak terhadap pemasukan. Nah, banyak sekali kita punya lahan yang luas di Universitas Palangkaraya ini, hutan pendidikan juga kita punya. Kalau itu kita kelola dengan baik, saya rasa tidak masalah ya. Kuncinya adalah tadi bagaimana efisiensi, efektivitas, kemudian ada kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia kerja dan industri ya. Kemudian bagaimana kita mengoptimalkan aset kita sehingga menjadi sumber-sumber pembiayaan bagi universitas. Dan banyak hal kegiatan lain selain jasa-jasa lain ya, pendidikan ya, laboratorium dan sebagainya. Jadi itu tadi ya strategi dari untuk menghadapi tantangan PTNBH tadi. Ya. Bob, mungkin terakhir dari perbincangan ini, kan dari 13 ini pasti ada yang satu yang terpilih. Oke. Ya. 12-nya nanti ya kembali lagi lah pada tugasnya masing-masing. Seandainya Bob nanti terpilih, bagaimana? Kemudian seandainya tidak terpilih, bagaimana? Yang pertama, seandainya tidak terpilih ya. Iya. Saya pernah mencalonkan diri juga jadi rektor. Oh, ya. Jadi tidak terpilih ya. Sudah. Jadi sudah tahu ya. Jadi artinya bahwa berkompetisi itu adalah suatu hal yang sehat. Ya. Pengalaman saya setelah selesai 2 periode menjadi dekan, saya tetap beraktivitas sebagai dosen untuk mengabdi ke universitas. Artinya apa yang saya bisa miliki, saya akan lakukan yang terbaik ya. Tidak menjadi rektor, tapi tetap saya bekerja optimal untuk universitas. Ya. Jadi menurut saya menjadi rektor adalah suatu bagian dari karir seseorang ya. Tapi itu tidak menjadi suatu ambisi yang harus menjadi rektor. Yeah. Sebenarnya kalau kita ingin membangun tidak harus menjadi rektor, kita juga bisa membangun universitas. Nah, yang diperlukan itu adalah perhatian dan hati kita untuk universitas. Nah, kemudian kalau saya berhasil, saya melihat dari beberapa kali kita sosialisasi, para bakal calon juga semua hebat-hebat, punya program yang bagus. Ya. Artinya kalau ide program yang mereka tuangkan itu kita kombinasikan, kita padukan ya, kita integrasikan dengan komitmen yang sama ya. Artinya UPN Jaya Raya, saya yakin universitas bisa maju. Ya. Maju sekali. Baik. Artinya ketika pun nanti tidak terpilih tetap akan memberikan yang terbaik terhadap UPR ya. Dan ketika terpilih nanti akan siap merangkul yang lain, ayo siap, sama-sama maju gitu. Ya. Karena kunci tadi tetap kolaborasi itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan sekarang. Tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin kita sendiri ya. Ya. Oh, terima kasih atas waktunya. Perbincangan ini mudah-mudahan nanti ke depan UPR semakin maju, semakin jaya raya dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Ya, terima kasih sama-sama. Maaf ini agak batuk tadi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Itulah perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Salapak MS, bakal calon rektor nomor 3.